Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan hasil proyek ujian akhir semester kami, yaitu sistem monitoring kebocoran gas dan pengendalian beban listrik berbasis IoT menggunakan ESP32 dan MQTT. Sebelum masuk ke penjelasan, kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ramiko Dahpane, NIM 2024 32019. Saya Naura Safautmaina dengan NIM 2024 32007. Saya Ahmad Yusuf dengan NIM 2024 32026. Saya Armando Brilan Meren Akbar dengan NIM. Saya Muhammad Faiz Iqbal dengan NIM 2024 32070. Next. Oke, pada agenda presentasi kami hari ini yaitu ada pendahuluan, analisis kebutuhan sistem, desain sistem, implementasi, hasil pengujian, pembagian tugas anggota, dokumentasi, serta kesimpulannya. Next. Yang pertama, latar belakang pada proyek kami yaitu, di mana perkembangan teknologi IoT ini memberikan kemudahan dalam proses monitoring dan pengendalian perangkat secara real-time melalui jaringan internet. Nah, salah satu permasalahan yang sering terjadi di lingkungan rumah maupun industri adalah ketika kebocoran gas yang berpotensi menyebabkan kebakaran atau ledakan, terutama jika beban listrik masih dalam kondisi aktif. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mendeteksi kebocoran gas sekaligus mengendalikan beban listrik secara otomatis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi penggunaan energi. Dari permasalahan tersebut, dapat dikembangkan sistem monitoring kebocoran gas dan pengendalian beban listrik ini mampu memantau kondisi sistem secara real time, memberikan peringatan dini, serta mengendalikan beban listrik melalui dashboard berbasis web. Next. Lanjut ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah dari proyek ini yaitu merancang bagaimana merancang monitoring gas berbasis ESP32, bagaimana mengirim data sensor secara real time via MQTT, bagaimana membangun backend, merancang dashboard untuk monitoring dan kontrol, serta bagaimana mengintegrasikan semua komponen itu dalam satu sistem. Kemudian tujuan proyek yang kami buat itu merancang sistem monitoring kebocoran gas berbasis IoT, menjadikan ESP32 itu sebagai pembaca sensor sekaligus pengendali relay. Kemudian ada menetapkan MQTT sebagai jalur komunikasi data, mengembangkan backend sebagai penghubung IoT dan aplikasi web, kemudian membangun dashboard real-time untuk monitoring dan kontrol, yang terakhir meningkatkan keamanan dan efisiensi energi listrik. Selanjutnya ada ruang lingkup batasan. Pada proyek ini dikembangkan untuk membangun sistem monitoring kebocoran gas dan pengendalian beban listrik menggunakan microcontroller utama, MQTT sebagai protokol komunikasi data, Face API sebagai backend, serta dashboard berbasis HTML, CSS, dan JavaScript sebagai front-end. Nah, agar pembahasan lebih terarah, ruang lingkup ini ditetapkan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada sistem menggunakan ESP32, komunikasi data antar ESP, backend dengan menggunakan Python dan Face API untuk menerima data, kemudian front-end yang dikembangkan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, dan yang terakhir ada sistem yang difokuskan pada monitoring kebocoran gas untuk pengendalian beban listrik. Selanjutnya di slide ini menjelaskan gambar umum sistem yang kami kembangkan. Sistem ini dirancang untuk ruang penyimpanan tabung gas yang memiliki peralatan listrik apabila terjadi kebocoran gas, sementara listrik masih aktif. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kebakaran atau ledakan. Oleh karena itu, kami membangun sistem monitoring kebocoran gas dan pengendalian beban listrik berbasis IoT menggunakan ESP32, sensor MQ2 digunakan untuk mendeteksi gas, dan sensor ACS712
Untuk mengukur arus listrik, data dari kedua sensor dikirim melalui MQTT ke backend. Kemudian disimpan ke database dan ditampilkan pada dashboard secara real-time. Jika kadar gas melebihi batas aman, buzzer akan aktif dan relay secara otomatis memutus aliran listrik untuk meningkatkan keamanan. Pada sistem ini, kami menggunakan ESP32 sebagai mikrokontroler utama, sensor MQ2 untuk mendeteksi kebocoran gas, sensor ACS712 untuk mengukur arus listrik, relay sebagai pemutus beban, serta buzzer dan LED sebagai indikator. Sedangkan untuk perangkat lunak, kami menggunakan Arduino IDE, Visual Studio Code, Python Fast API sebagai backend, HiveMQ Cloud sebagai MQTT Broker HTML, CSS dan JavaScript untuk dashboard, serta MySQL sebagai media untuk penyimpanan datanya. Alur kerja sistem dimulai ketika ESP32 terhubung ke Wi-Fi, kemudian membaca data dari sensor MQ2 dan ACS712. Data tersebut dikirim ke MQTT Broker menggunakan mekanisme publish, kemudian diterima oleh backend untuk diproses dan disimpan ke database. Selanjutnya, dashboard menampilkan data monitoring secara real-time. Apabila kadar gas melebihi batas aman, buzzer akan aktif dan relay otomatis memutus aliran listrik. Selain itu, pengguna juga dapat mengontrol relay secara manual melalui dashboard. Kemudian perintah tersebut diteruskan oleh backend ke ESP32 menggunakan MQTT. Pada slide ini ditampilkan use case diagram dari sistem yang kami buat. Sistem ini hanya memiliki satu aktor, yaitu admin. Admin dapat melihat dashboard, memantau data sensor gas dan arus listrik, melihat status relay, serta melihat riwayat monitoring yang tersimpan di database. Selain itu, melakukan monitoring, admin juga dapat mengontrol relay melalui dashboard. Perintah tersebut diteruskan oleh backend ke ESP32 menggunakan MQTT sehingga relay dapat berubah sesuai dengan perintah yang diberikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem yang kami gunakan. Arsitektur ini menggambarkan bagaimana setiap komponen saling terhubung sehingga proses monitoring dan pengendalian dapat berjalan secara real-time. Proses dimulai dari sensor MQ2 yang berfungsi mendeteksi kadar gas di sekitar perangkat dan sensor yang digunakan untuk mengukur arus listrik pada beban. Kedua sensor tersebut terhubung ke ESP32 yang berperan sebagai mikrokontroler utama. ESP32 membaca seluruh data sensor, kemudian mengolahnya dan juga mengendalikan relay LED serta buzzer sesuai kondisi yang terdeteksi. Selanjutnya data hasil pembacaan sensor dikirim oleh ESP32 melalui jaringan Wi-Fi ke HiveMQ Cloud menggunakan protokol MQTT. HiveMQ berfungsi sebagai MQTT broker, yaitu perantara komunikasi antara ESP32 dengan backend sehingga proses pertukaran data dapat dilakukan secara real-time. Data yang sudah berada di broker kemudian diterima oleh backend Fast API. Backend bertugas memproses data, menyimpannya ke database MySQL, sekaligus menyediakan REST API yang digunakan oleh dashboard. Database MySQL digunakan untuk menyimpan seluruh data sensor, status relay, dan riwayat monitoring sehingga data dapat ditampilkan kembali kapan saja. Terakhir, dashboard web mengambil data dari backend sehingga admin dapat melihat informasi seperti kadar gas, arus listrik, status relay, dan riwayat monitoring secara real-time. Selain monitoring, admin juga dapat mengendalikan relay langsung dari dashboard. Selanjutnya adalah perancangan database. Pada sistem ini kami menggunakan MySQL. Yang dikelola menggunakan PHP MyAdmin. Database berfungsi sebagai tempat penyimpanan seluruh data hasil monitoring yang dikirimkan oleh ESP32 melalui backend. Isi tabel ini meliputi data tegangan atau voltage, arus atau
daya atau power energi, frekuensi, power factor, presentase gas, status sistem, status relay, serta waktu pengambilan data. Dengan adanya database ini, data sensor tidak hanya ditampilkan secara langsung di dashboard, tetapi juga tersimpan sebagai riwayat monitoring sehingga dapat digunakan kembali apabila diperlukan. Selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi ESP32 dan MQTT. Program ESP32 dikembangkan menggunakan Arduino IDE. ESP32 berfungsi sebagai microcontroller utama yang menghubungkan sensor, aktuator, dan sistem monitoring melalui internet. Program yang dibuat mencakup proses koneksi Wi-Fi, komunikasi MQTT, pembacaan sensor, pengiriman data ke backend, serta pengendalian relay dan buzzer sesuai kondisi yang terdeteksi. Untuk komunikasi data, kami menggunakan protokol MQTT karena merupakan protokol yang ringan atau lightweight, sehingga sangat cocok digunakan pada perangkat Internet of Things. Pada sistem ini, kami menggunakan HiveMQ Cloud sebagai MQTT broker dengan port 8883 yang sudah mendukung koneksi TLS sehingga komunikasi data menjadi lebih aman. Publish digunakan oleh ESP32 untuk mengirimkan data hasil pembacaan sensor seperti kadar gas dan arus listrik ke MQTT broker. Sedangkan subscribe digunakan agar ESP32 dapat menerima perintah dari backend, misalnya ketika admin menekan tombol relay on atau relay off pada dashboard. Setelah ESP32 menerima perintah tersebut, relay akan berubah sesuai instruksi yang diberikan. Dengan mekanisme publish dan subscribe ini, proses monitoring maupun pengendalian dapat berlangsung secara cepat, sinkron, dan real time. Backend yang kita kembangkan menggunakan framework Python Fast API. Fast API berfungsi sebagai pusat penghubung antara perangkat ESP32, MQTT broker, database MySQL, dan dashboard. File utama main.py atau main.python mengatur inisialisasi aplikasi, pengaturan course, dan menjalankan MQTT subscriber secara otomatis. File config.py menyimpan seluruh konfigurasi sistem, termasuk kredensial database dan parameter broker MQTT. File database.py menggunakan library PHP MySQL untuk mengelola koneksi ke database MySQL secara terstruktur. MQTT subscriber menangani data masuk dari ESP32, sedangkan MQTT publisher bertugas mengirimkan perintah kendali balik ke perangkat. Sensor controller dan relay controller mengatur logika penyimpanan data sensor serta perintah pengendali relay. Route API pada file sensor.py dan relay.py menyediakan endpoint REST untuk menghubungkan antarmuka web dengan sistem backend. Selanjutnya, dashboard antarmuka web dibangun menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Dashboard terhubung secara real-time untuk menampilkan kondisi sistem melalui komunikasi MQTT dan REST API. Kondisi normal menampilkan status sistem normal, nilai konsentrasi, gas 0%, relay aktif, serta parameter listrik, seperti tegangan, arus, daya, dan frekuensi. Kondisi bahaya terjadi saat sensor mendeteksi gas tinggi, mengubah status sistem menjadi gas bahaya, dan secara otomatis mematikan relay untuk memutus beban listrik. Grafik monitoring sensor pada dashboard memvisualisasikan perubahan parameter secara berkala agar pengguna dapat memantau kondisi secara langsung tanpa menyegarkan halaman. Next. Saya lanjut pada slide ke-15, di mana slide ke-15 yaitu menjelaskan dokumentasi perakitan hardware-nya. Di sini ada ESP32. ESP32 berfungsi sebagai microcontroller
utama bertugas membaca data dari sensor, memprosesnya, lalu mengendalikan output seperti relay dapat diprogram menggunakan Arduino IDE dan memiliki fitur Wi-Fi maupun Bluetooth. Lanjut dengan relay channel 1 digunakan sebagai saklar elektronik. ESP32 memberikan sinyal ke relay untuk menghidupkan atau mematikan beban seperti lampu, kipas, pompa air, atau perangkat AC lainnya. Terminal skrup biru digunakan untuk menyambungkan kabel beban. Lanjut dengan step down, berfungsi menurunkan tegangan dari sumber daya yang berlebih. Lanjut dengan terminal, yaitu blok hijau, di mana menyambungkan kabel dari sumber listrik dalam kurung dengan input atau ke beban. Output membuat pemasangan kabel lebih rapi, mudah dilepas. Lanjut dengan PCB, di mana PCB ini sebagai media pemasangan seluruh komponen, semua jalur antara komponen disolder di bagian bawah PCB. Lanjut dengan kabel jumper, yaitu menghubungkan ESP dengan relay, modul step down, dan terminal. Kabel merah biasanya untuk VCC atau bisa disebut dengan positif, sedangkan kabel hitam buat negatif atau bisa disebut dengan GND. Sedangkan biru dapat digunakan sebagai kabel sinyal meskipun warna kabel tidak selalu menunjukkan fungsinya. Lanjut dengan kabel USB, di mana kabel USB ini digunakan untuk memberikan data, di mana kabel USB ini digunakan untuk memberikan daya ke ESP32 sekaligus mengunggah program dari komputer. Mungkin bisa lanjut ke slide 16. Pada slide ke-16 ini, yaitu hasil pengujian dari proyek kami, di mana dashboard tersebut merupakan sistem monitoring IoT yang digunakan untuk memantau kebocoran gas dan kondisi listrik secara real-time. Data yang ditampilkan meliputi tegangan, arus, daya, energi, frekuensi, power factor, serta kadar gas. Status relay off menunjukkan aliran listrik sedang diputuskan, sedangkan status gas bahaya menandakan konsentrasi gas dalam melewati batas aman, sehingga sistem menjalankan mekanisme pengamanan di bagian bawah. Terdapat grafik monitoring yang menampilkan perubahan nilai sensor dari waktu ke waktu, sehingga pengguna dapat memantau kondisi sistem secara lebih mudah. Mungkin lanjut ke slide ke-17. Pada slide ke-17, di sini ada kesimpulan dan saran. Buat kesimpulan dari proyek kami, yaitu sistem berhasil dirancang dan bekerja sesuai tujuan yang ditetapkan. ESP, MQTT, backend, dan Fast IP, dan dashboard terintegrasi dengan baik. Data sensor tersimpan real-time ke data MySQL. Sistem otomatis merespon kondisi bahaya lewat alarm dan shut-off relay, di mana sarannya yaitu pengembangan tambahan notifikasi otomatis via aplikasi pesan atau email. Sempurnakan kontrol relay 2 arah agar lebih optimal. Tambah lebih banyak jenis sensor untuk pemantauan lengkap. Kembangkan tampilan dashboard versi mobile. Mungkin saya alihkan ke moderatornya.
Oke, baik. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.